فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Kita masih di muka surat 130. Qala Syekhun Al-Hamdani hafizahullahu ta'ala wa qawluhu ma udhif idhafatun ma'nawiyah. Idhafah secara maknawi, yaitu antara mudhaf dengan mudhaf ilaihnya itu ada harful jar biasanya yang disesuaikan, tinggal agar sesuai maknanya. Ka gulami zaidin gulamun li zaidin, yaitu pembantu milik si Zaid. Kalau gulam artinya pembantu, jadi ada lam di situ. Seperti misalkan apa itu? Babu hadidin, yaitu pintu yang terbuat dari besi, yaitu tadinya babun min hadidin. Kemudian wa qauluhu ila wahidin min hadhil ma'arif, termasuk yang ma'rifah adalah suatu isim yang diidhofahkan kepada salah satu dari 6 atau 7 isim-isim ma'rifah tadi. Li'anal idhofata ilan nakirah la tufidu ta'rif, karena idhofah kepada nakirah tidak memberikan faedah ma'rifah, tapi takhsis, sekedar pengkhususan. Ka ghulamim ra'atin, ini menimbulkan ma'rifah, tidak menimbulkan ma'rifah, tapi hanya menimbulkan takhsis. Pembantu milik seorang wanita masih belum jelas, belum ma'rifah, tapi ada takhsis, bukan sembarang pembantu, tapi pembantu dari seorang wanita. Sudah ada penyempitan, pengkhususan, namun belum menjadi ta'rif karena mudhaf ilaihnya belum ma'rifah. Innama tufidu takhsis, hanyalah idhofah kepada suatu nakirah itu memberikan faedah pengkhususan. Wat taqriba ilal ma'rifah, dan pendekatan kepada ma'rifah. Ya, sudah mendekat tetapi belum sampai ma'rifah. Baik, ini pembahasannya dengan sederhana seperti itu. Adapun kalau kita sudah masuk ke Syarah Qatrin Nada atau kitabnya Al-Azhari, maka akan ada pembahasan yang lebih detail dan lebih ilmiah tentang masalah idhofah kepada nakirah. Tapi tak masalah, kita ambil akar-akar yang dasar-dasar yang sederhana dulu. Wa qauluhu aidan ma udhif. Baik, enggak tahu ini dimulai dari apa ya kalimat itu. Baik, wasadis ma udhifa ila wahidin minha wa huwa fi rutbati ma udhifa ilaih illa al-ismul mudhaf ila dhamir fa innahu fi rutbatil ilm. Iya, tak ada aidan. Ini paling silap meletakkan posisi. Harusnya aidan dihapus atau wa qauluhu aidan titik 2, baru dikasih kurung. Iya, mestinya aidan dihapus. Ma udhif mahillu hadzal umum, yaitu maksudnya umum bagaimana? Suatu isim yang diidhofahkan kepada salah satu dari 6 isim, 6 kali 5 isim yang ma'rifah tadi. Ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 5, iya. Maka hukumnya, statusnya, levelnya itu sama dengan mudhaf ilaihnya. Tergantung mudhaf ilaihnya itu berupa dhamir, atau berupa isim alam, atau berupa isim isyarah, ataukah berupa isim mausul, ataukah berupa isim yang dimasuki al. Nah, ini hukum asalnya semula umum, levelnya sama dengan level mudhaf ilaih. Inilah makna ucapan beliau mahillu hadzal umum. Cuma nanti dikhususkan fima yaqbalu ta'rif. Ini berlaku pada isim-isim yang memang menerima ta'rif minal asma duna ghairiha minal asma, bukan isim-isim yang lain, karena ada isim-isim yang lain tidak mampu menerima ta'rif. Al-mutawaghilah fil ibham, yang memang senantiasa tersibukkan dengan pola ibham, yaitu selalu berada pada posisi mubham ka ghair. Baik. Iya, yaitu dibuat samar-samar, ibham, mubham, tidak jelas. Seperti apa? Ghair wa misal. Baik. Fahadhihi la taqbalu ta'rif, maka ghair dan misal tidak menerima ta'rif, tidak menimbulkan sesuatu yang dikatakan ma'rifah.
Lidzalika sahha kaunuha sifatan. Ayo, macam ada kekeliruan ya. Sahha kaunuha hadhihi, yaitu apa? Isim-isim yang mutawadhilah, bukan sifatan sebaiknya, tapi apa? Sifatin. Karena dia apa? Mulhaq bi jamak muannas salim, maka mansubnya adalah dengan kasrah bukan fathah. Mestinya sifatin. Ini qiraah jumhur Arab, sifatin bukan sifatan. Iya, mulhaq bi jam'il muannas salim. Fi nahwi jaa ghulamun ghairuk. Jadi ghair di sini, ghairuka ini kan dia mudhaf, kaf mudhaf ilaih. Ini dia sebagai naat dari ghulam. Baik, yaitu dia tidak menjadi ma'rifah. Padahal kita tahu, tadi sudah mengetahui bahwasanya idhofah kepada isim ma'rifah menyebabkan mudhafnya ma'rifah. Tapi kali ini untuk ghair dan misal tidak menimbulkan ma'rifah. Karena tidak menimbulkan ma'rifah, dia boleh menjadi na'at untuk suatu isim yang nakirah. Lihat itu, ja'a ghulamun, ghulam nakirah. Kalau kita beri sifat, maka wajibnya, hukum asalnya apa? Sifatnya, naatnya juga harus nakirah. Nah sekarang ja'a ghulamun ghairuk, telah datang seorang anak muda yang selain engkau. Nah, ini ghairuk, ini dia adalah naat dari ghulam. Ghulam nakirah, ghairuk juga nakirah walaupun dia idhofah. Kenapa? Karena ghair dan misal tidak menerima takrif. Ma'rifah, tidak mampu dijadikan sesuatu yang ma'rifah menurut pendapat yang ini. Jikalau nak di-i'rabkan ulamun sebagai fa'il, sebagai obat, fa'il, ghairuka. Ghairu itu naat Kepada naat dari ghulam. fa'il nih. Iya, dari fa'ilnya. Ya ulamun ghairuka. Baik. Jadi di sini tidak ada maf'ul bih. Tidak ada ja'a, tidak memerlukan maf'ul bih. Cuma pembahasannya apa ini? Ghairuka. Ini kalau menurut teori yang sebelumnya ini kan adalah ma'rifah. Kenapa? Diidhofahkan kepada isim ma'rifah. Bahkan diidhofahkan pada apa ini? Pada dhamir. Ma'rifah yang terkuat, dhamir. Tapi tetap saja ghair ini tidak menimbulkan ta'rif. Karena tetap tidak jelas ghairuka itu siapa? Banyak yang selain Anda. Telah datang anak muda yang selain Anda. Ini tak jelas, mungkin 100 orang, mungkin 200 orang, mungkin hanya satu, tidak jelas. Yang penting selain Anda. Nah, tatkala ghair ini tidak menimbulkan ta'rif, tidak menyebabkan ma'rifah, maka dia boleh didatangkan sebagai apa? Sebagai naat dari suatu isim yang nakirah. Ghairuka ini, misalkan ghairuka ka ghairukum, terserah. Kemudian wa ra'aitu rajulan mislak. Saya telah melihat seorang lelaki yang semisal dengan Anda. Kita tahu rajulan di sini adalah nakirah. Baik, kalau didatangkan naatnya juga mestinya nakirah, seperti rajulan jamilan, rajulan tawilan, rajulan kariman misalkan, atau rajulan sayyi'an, tetap dia nakirah. Naatnya itu nakirah karena man'utnya juga nakirah, yaitu rajulan. Tapi sah untuk dikatakan rajulan mislak. Nah, mislak sebagai naat. Kenapa? Walaupun di sini ada idhofah, misal diidhofahkan kepada dhamir, padahal dhamir ini ma'rifah terkuat. Tapi ternyata tetap saja yang namanya misluka ini tidak mendatangkan ma'rifah. Karena dikatakan orang semisal Anda, berapa orangnya? Mungkin 2, mungkin 3, mungkin 1, masih belum jelas. Jadi dia tetap nakirah dia itu. Nah, karena dia nakirah walaupun diidhofahkan, tetap dia nakirah, boleh dia didatangkan sebagai naat dari rajulan. Kita habiskan ini sedikit lagi. Memang olahraga otak malam-malam agak itu ya. Agak loading sedikit. Wa qauluhu wa yustatsna mimma dzukir ismullahi ta'ala. Diperkecualikan dari yang disebutkan itu, yaitu nama Allah Ta'ala. Walaupun Allah ini ada al di situ. Dia kalau dilihat dari teorinya yang disebutkan oleh Ar-Ru'aini, dia di nomor berapa? Dia ada di nomor 5, yaitu ma'rifah yang didapatkan dari Allah.
dia di nomor 5, tetapi khusus untuk lafzul jalalah Allah Ta'ala levelnya bukan level nomor 5, bahkan nomor 1, level tertinggi. Karena dia a'raful ma'arif, makrifah yang paling dikenal di alam semesta ini. Ila akhirih, li'annahu, kenapa dia diperkecualikan dari peraturan hierarki ma'arif tadi? Li'annahu inda dzikrihi la yahtamilu ghairar rabbi subhanahu wa ta'ala. Karena tatkala disebutkan Allah, maka tidak ada kemungkinan kecuali memang dia adalah Rabb alam semesta ini. Orang langsung paham siapa Allah yang dimaksudkan itu. Jadi tidak ada istilah ya dia makrifah tapi makrifahnya tidak sehebat huwa, karena dia huwa di level pertama, level tertinggi, sementara ini Allah ini al, dia di level kelima. Tidak. Karena orang langsung tahu bahwasanya Allah ini adalah memang yang paling dikenal di dalam fitrah manusia, jin, demikian pula malaikat dan seterusnya. Bahkan apa? Allah ini lebih dikenal daripada huwa. Kalau kita bilang huwa, kita tak tahu siapa yang dimaksud huwa. Mungkin benda yang mudzakkar ini, atau orang yang mudzakkar ini, atau kucing yang mudzakkar, tak jelas. Huwa masih, walaupun dia makrifah kuat sekali, masih kalah kuat dengan Allah. Makanya Allah ini tertinggi, makrifahnya paling atas. Wa huwal ismul a'zam, ini pendapat jumhur dan itulah yang betul. Ismullahil a'zam adalah Allah itu sendiri, karena semua nama menjadi sifat bagi dia, dan dia tidak menjadi sifat bagi nama-nama yang lain. Makanya nama yang paling agung, paling besar menjadi apa itu asal dari nama-nama yang lain semuanya adalah Allah, Ismul A'zam. Tidak seperti sudut pandang orang-orang sufiyah. Oh ini sufi yang ini namanya wali yang ini sudah tahu Ismul A'zam. Semua muslimin tahu Ismul A'zam. Engkaunya yang terlalu gulu terhadap diri sendiri. Tayyib, ala sahih, menurut pendapat yang benar. Wala yajuzu itlaquhu wala tasmiyatu bihi li ahadin ghairihi subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita memanggil Allah untuk yang selain dia, dan tidak boleh menamakan dengan nama Allah untuk yang selain dia. Tak boleh memang. Walaupun ada dalam cerita biografi, sebagian biografi itu orang tua ngasih nama anaknya Allah, ini kacau. Itu haram, menghina nanti, menghina Allah. Menghina Allah, dihinakan. Wa maknahu al-ilah, makna Allah adalah al-ilah. Iya, dia wazan fi'al, hamzahnya dihapus, apa itu tahfifan atau likasratil isti'mal, jadi Allah. Al-ilah wazan fi'al bimakna maf'ul, ay ma'luh, ay ma'bud, yang disembah. Wala yu'lamu ahadun tasamma bihi minal khalq, dan tidak diketahui ada satu makhluk pun yang diberi nama dengan nama itu, yaitu yang diizinkan memiliki nama itu. Telah dinukilkan ijma' oleh Imam Ibnul Qattan Al-Fasih rahimahullah dalam kitab beliau Al-Luma' fi Masailil Ijma', bahwasanya hanya nama Allah, nama Ar-Rahman, Ar-Rabb itu hanya milik Allah Ta'ala. Yang lain-lain mungkin untuk makhluk pun diberi nama dengan nama itu, nama-nama yang lain-lain. Wa huwa lidzalika huwa a'raful ma'arif, dengan sebab itu maka lafzul jalalah Allah adalah makrifah yang paling tinggi. Ilahuna wallahu a'lam.